Duduk di antara dua sujud ini menurut pendapat Imam Hanafi hukumnya sunnah. Imam Hanafi itu agak beda kadang-kadang dengan mazhab-mazhab yang lain. Hukumnya sunnah. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, baik Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali, hukumnya wajib, rukun salat. Kitab Rahmatul Ummah juz yang pertama halaman 42. Kalau di mazhab Syafi'i, sujud itu, duduk di antara dua sujud itu hukumnya rukun salat wajib beserta tumakninahnya. Jadi duduk di antara dua sujudnya wajib beserta tumakninahnya. Sesuai dengan sabda Nabi, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Lalu duduklah engkau, kata Nabi, di antara dua sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau benar-benar tumakninah ketika sujud itu. Duduk itu maksud saya. Saya ulangi sekali lagi, Nabi perintahkan bangunlah dari sujud, marfa, lalu bangunlah dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, duduk hingga engkau benar-benar tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Jadi kalau enggak tumakninah tidak sah salatnya, wajib diulang lagi. Sahih Al-Bukhari nomor 757, Sahih Muslim 397 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik, yang berikutnya bagaimana kaifiyah, sifat tata cara duduk di antara dua sujud. Pertama dimulai dari bertakbir, namanya takbir intiqal, takbir pergantian gerak posisi salat. Sebagaimana keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata menceritakan tentang bagaimana Nabi salat, "Tsumma yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan." Lalu Nabi mengucapkan Allahu akbar ketika turun sujud. "Tsumma yukabbiru hina yarfa." Kemudian beliau bertakbir lagi hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Nabi bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Berarti duduk di antara dua sujud ya. Tsumma yukabbiru hina yasjud. Lalu beliau bertakbir lagi ketika sujud yang kedua. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Lalu bertakbir lagi. Beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua atau bangkit berdiri. Sahih Al-Bukhari nomor 803, Sahih Muslim 392, Sahih muttafaqun alaih. Berarti takbir tanpa mengangkat kedua tangan, tapi hanya takbir saja. Selanjutnya wajib tumakninah seperti hadis tadi, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Lalu angkatlah kepalamu dari sujud, duduklah, lalu benar-benar hingga benar-benar tumakninah ketika duduk tersebut. Selanjutnya posisi kedua telapak kaki. Bagaimana posisi telapak kaki kita? Posisi telapak kaki ketika duduk di antara dua sujud, posisinya iftirash. Apa itu iftirash? Duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu namanya iftirash. Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita Aisyah ummul mukminina radhiyallahu anha, wa kana idza jalasa, Nabi itu bila beliau duduk di antara dua sujud,
Ya frisu rijlahul yusra, beliau menghamparkan telapak kaki kiri, wayansibu rijlahul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu yang paling bagus. Duduk iftiras paling bagus itu begitu, Pak. Duduk di hamparan telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu cara duduknya Nabi. Sahih Muslim nomor 498, Abu Daud 783, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Kemudian dari Maimunah. Maimunah itu siapa? Ummul Mukminin juga, istri Nabi. Oh, subhanallah. Saya kalau gini ini iri terus sama Nabi itu ya, Pak ya. Ada Aisyah, ada Maimunah, ada Sofiyah, ada Maryam, masya Allah. Kalau di sini kita iri sama Pak Hamdan lah. Kapan nambah lagi Pak Haji? Enggak, kok saya nggak bisa gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan ya Pak ya. Tolong sih ajarin saya gitu. Allahu Akbar. Maimunah ini salah satu istri Nabi. Beliau berkata bagaimana Nabi duduk di dalam salatnya, wa idza qa'ada. Nabi itu kalau duduk itma'anna ana fakhidhil yusra. Beliau duduk tenang di paha kiri. Sebetulnya tidak spesifik paha kiri ya, lebih kepada bertumpu pada bagian kiri. Sedemikian rupa, tapi penyampaiannya sedemikian rupa. Maksudnya di atas telapak kaki kirinya. Sahih Muslim nomor hadis 497, Sunan An-Nasai 1109. Ya agak jarang ya Pak kita mendengar riwayat dari Ummul Mukminin Maimunah, dari yang lain Sofia, yang paling banyak itu dari Aisyah. Terus Nabi kan lama dengan Khadijah, ngapa nggak ada hadis dari Khadijah? Ya iyalah, Khadijah sudah wafat duluan. Pokoknya kalau paling banyak hadis itu dari siapa Pak? Berarti umurnya panjang itu aja. Dia hidup nyambung ke dekat masa tabi'in. Nabi sudah wafat, dia masih hidup. Makanya kan banyak Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Karena waktu dalam perjuangan Islam mereka masih kecil-kecil. Jadi begitu Nabi sudah wafat, mereka dewasa dan mereka tua gitu. Jadi nyambung ke masa-masanya. Jadi mau tidak mau kan sebetulnya ada hadis-hadis yang tidak terekam oleh kita. Kan agak sulit kita dengar hadis dari Abu Bakar kan? Agak sulit kan? Karena sudah duluan kan wafatnya. Dari Abu Bakar saya sulit. Ya, jadi sahabat-sahabat yang memang masih muda-muda di awalnya. Makanya saya ingin sampaikan, kita tidak boleh berpaku hukum hanya pada hadis, tidak boleh. Nggak lengkap soalnya. Hukum itu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Penting ijma' itu Pak. Karena hukum yang dalam keraguan, hadis yang dalam belum terang apa yang dimaksudkan, butuh ijma'nya para ulama. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, minas sunnati shalah, termasuk sunnah salat, ketetapan dalam salat itu adalah antansibal qadamal yumna, tegakkan telapak kaki kiri. Kanan maksud saya. Tegakkan telapak kaki kanan. Wastiqbaluhu bi asabiha, lalu menghadapkan jari-jarinya, wastiqbaluhu bi asabihal qiblah, dan menghadapkan jari-jari telapak kaki kanan itu ke arah kiblat. Ini jelas benar kan? Tegakkan telapak kaki kanan, jari telapak kaki kanan itu hadapkan ke arah kiblat. Berarti ditekuk telapak kaki kanannya itu. Wal julusu alal yusra, lalu duduk di atas telapak kaki kiri. Ini tegas benar kan? Penyampaiannya begitu. Sahih Al-Bukhari nomor 827,
An-Nasa'i 1158, Abu Daud 958, Muwatta Imam Malik 202. Tegak telapak kaki kanan, menghamparkan telapak kaki kiri dan diduduki. Ini yang paling afdal. Posisi kaki begitu ya. Posisi kaki begitu. Selanjutnya bagaimana dengan posisi kedua tangan? Disebutkan dari Abu Humaid radhiyallahu an, dia bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul jalasa, beliau duduk di antara dua sujud, fattarasa rijlahul yusra, beliau menghamparkan telapak kaki kiri, wa wada'a kafahul yumna ala rukbatihil yumna, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan, wa kaffahul yusra ala rukbatihil yusra, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Sunan At-Tirmidzi nomor 293. Begitu di Takhrid juga di Sahih Bukhari 828 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Di keterangan Wa'il bin Hujrin, tadi kan dari Abu Humaid. Sedangkan dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, dia berkata, wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna. Nabi meletakkan telapak tangan kanannya itu di atas paha kanan. Kalau yang tadi kan lutut tuh ya. Ini paha kanan. Wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra, dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kiri. Jadi yang tadi di lutut, hadis dari Abu Humaid mengatakan di lutut, Wa'il bin Hujrin mengatakan bukan di lutut tapi di paha. Kalau kita mah enak mengkompromikannya Pak, berarti letakkan tangan di paha dengan jari-jari menjangkau pangkal lutut. Kalau bahasanya apa? Setetakan pedang. Kan ada sih yang meletakkan tangan itu menggenggam lututnya Pak, waktu duduk di antara dua sujud, ada kan pas di lututnya. Tapi yang paling bagus di paha bagian depan, dengan jari-jari paling ujung kita ini setetakan pedang ke garis lutut kita, rata setetakan pedang. Itu yang lebih bagus cara sholatnya. Setertib itu kita mengerjakan sholatnya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan An-Nasa'i 1159 dengan takhrid yang sama di hadis Sahih Muslim 401. Berarti lafaznya ini versi Imam An-Nasa'i. Selanjutnya yang kelima, ada keterangan dilarang duduk iqa'. Dilarang duduk iqa'. Duduk iqa' itu apa? Nyebutnya aja susah itu Pak. Iqa' gitu ya. Itu duduk iqa' itu duduk anjing namanya. Itu dilarang. Disebutkan bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, kata Ali telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, sukai olehmu apa yang disukai pada diriku, cintai olehmu yang apa yang aku cintai, kata Nabi. Wa akrahu laka ma akrahu li nafsi, benci olehmu apa yang dibenci olehku. Yakni la tuqi bainas sajadatain, jangan iqa' di antara dua sujud. Jangan iqa' di antara dua sujud. Apa itu duduk iqa' di antara dua sujud? Yakni duduk bertumpu di antara kedua tangan ketika kita sedang sujud. Makanya para ulama sepakat, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali bersepakat bahwasanya dilarang duduk seperti anjing ketika duduk di antara dua sujud. Apa itu duduk seperti anjing? Duduk bertumpu di atas kedua tangan ketika di antara dua sujudnya. Ada juga yang mengatakan duduk iqa' itu duduk yang bertumpu di atas kedua tumit. Itu beda pendapat.
Duduk bertumpu di kedua tangan, ada yang mengatakan duduk bertumpu di atas kedua tumit. Tapi ada iqa yang boleh. Ini nanti kita praktekin ya Pak. Di sini ada keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Abu Zubair, dia berkata ia mendengar dari Taus. Ini Taus ini ulama terkemuka, ulama tabi'in. Dia ini bukan sahabat Pak, tapi belajarannya ke sahabat gitu. Jadi mepet banget lah ya, zamannya sama zaman Nabi itu mepet. Nabi sudah wafat, dia bukan sahabat tapi belajar agama langsung dari para sahabat. Makanya salah satu yang meriwayatkan disunahkan 7 hari sedekah makanan setelah orang meninggal dunia. Itu kan Imam Taus rahimahullah. Jadi kalau kita mengamalkannya enggak haram ya Pak, enggak bid'ah. Kata bapak-bapak asik kan begitu ya. Jadi besekan itu enggak terlarang. Qulna libni Abbas, kata Imam Taus, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an fil iqa'i 'alal qadamain, tentang duduk di antara kedua tumit. Di atas kedua tumit maksud saya. Qala Ibnu Abbas berkata hiya sunnah, hukumnya sunnah. Faqulna, lalu kami kemudian berkata inna lanarahu jafa'am birrajul, tapi kami ngelihatnya enggak enak tuh, enggak pantas saja duduk kayak gitu. Bal hiya sunnatun nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, tapi itu sunnah nabi kalian, kata Abdullah bin Abbas. Sahih Muslim nomor 536, Sunan At-Tirmidzi 283. Nah, sekarang kita praktekkan dulu Pak. Saya praktek sebelah sini ya. Lihat posisi kaki aja. Posisi kaki duduk iftiras yang disunahkan, menghamparkan telapak kaki kiri, dudukin pakai pantat kita, dan menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari dilipat, ditekuk menghadap ke arah kiblat. Nah, ini namanya duduk iftiras. Boleh begini, boleh juga begini, agak jauh kan? Boleh juga begini. Ini yang kegendutan ya Pak ya. Karena ada yang kegendutan sampai begini nih. Perutnya gede gitu, badannya gemuk begini. Enggak apa-apa. Ya dipaksain kecetit nanti salah urat, enggak enak ya. Jadi yang paling bagus begini. Nah, ini duduk iftiras namanya. Tegakkan telapak kaki kanan, tekuk jari-jarinya menghadap ke arah kiblat, kecuali bagi yang sudah sakit. Bagi yang sudah sakit dia enggak bisa nekuk lagi begini. Dimakfukan namanya. Dimaafkan, tapi secara fikih begini. Nah, ada duduk iqa yang dilarang. Duduk iqa yang dilarang tuh begini, Pak. Duduk iqa yang dilarang tuh begini. Nah, gini. Ini dilarang. Saya pernah lihat orang duduk kayak gini. Ini duduk iqa itu begini namanya. Duduk iqa yang pertama yang dilarang begini. Tapi ada duduk iqa yang diperbolehkan, masuk ke hadis tadi itu. Duduk iqa yang diperbolehkan itu begini. Nah, begini. Boleh duduk iqa begini. Atau usahakan ditekuk sedikit jari-jari kaki kanannya itu. Begini boleh. Ini namanya duduk iqa. Tapi ini bukan iftiras namanya. Ini iqa namanya. Tapi kalau bagusnya begini. Nah, ini bagus. Sama yang begini yang enggak boleh. Duduk iqa yang begini. Duduk hamparan anjing. Nah, gini. Nah, jangan ya Pak. Ini tolong diperhatikan, yang duduk begini nggak boleh. Waduh, nahaninnya susah juga ini. Allah, ini nggak boleh. Atau begini Pak, duduk bertumpu di tangan begini. Nah gini, ini ambeien ini. Nahan sakit ya. Kalau karena sakit nggak apa-apa, karena sakit ditahan gitu. Tapi kalau nggak sakit dan nggak boleh bertumpu begini. Yang begini nggak boleh. Duduk bertumpu di kedua tangan nggak boleh. Yang begini juga nggak boleh ya. Yang begini juga makruh dia hukumnya ya. Yang paling tepat itu kalau mau iqa begini. Nah, tetap di kedua tumit duduknya ya. Di kedua tumit duduknya, tapi boleh. Tapi yang paling afdol begini. Nah, duduk di atas telapak kaki kiri, tegakkan telapak kaki kanan, dilipat jari-jari kanannya menghadap ke arah kiblat. Ini posisi kaki.
Sekarang ke posisi tangan. Posisi tangan ketika kita sedang duduk. Saat duduk ada dua macam tadi. Ada yang di lutut begini. Keterangan hadisnya ada yang di lutut begini sampai lutut, ada yang di paha. Yang paling bagus itu ya di paha ke ujung, nah, setetakan pedang. Rata jari-jari kita dengan ujung lutut. Ini yang lebih afdal ketika kita duduk di antara dua sujud. Telapak tangan kanan dihamparkan, telapak tangan kiri juga dihamparkan. Ini duduk iftirash yang paling bagus. Begitu prakteknya. Baik, sekarang kita buka tanya jawab. Ya. Oh ya.